师兄，师姐，你们怎么没了？冲动了！原来是养心魔。师尊，今天你就别还是气运之子，我不相信自己。血气丹，这道士比武若遇通广大，传送大阵又算得了什么？传送！法！东门一式，你在干嘛？放肆！我就是。化神威压，好强大的威压！有内涵的剑道门斩金。你有什么心结？ Bertemu lagi bersama Mamang Alex. Seperti biasa Mamang selalu mendoakan kalian semua semoga selalu dalam keadaan bahagia, selalu bersyukur, sehat selalu, dan dalam kondisi terbaik guys. Di video kali ini Mama akan menceritakan sebuah donghua series dari Yin Xing Jongmen dengan judul Hidden City Leader. Jangan berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah Su Changseng tak sengaja memasuki dunia kecil di Sekte Abadi, dia secara spontan tentu saja merasa kaget dengan tempat ini. Selain tempatnya luas, di sana juga ada sesuatu yang membuatnya sangat panik, yaitu bertemu dengan ikan mas naga. Dia berteriak keras mencoba menghindari si ikan naga untuk memakannya, akan tetapi itu semua sudah terlambat. Alhasil ia pun masuk ke perut si ikan naga emas tersebut. Bersamaan dengan itu, Xin berpindah ke tempat Bai Chen. Dia yang tengah asik duduk memikirkan kalau dirinya memiliki murid yang mempunyai tubuh roh tertinggi, dan tiba-tiba sistemnya memberitahu jika tubuh suci tertingginya sebenarnya telah ditelan oleh si ikan emas naga. Sontak mendengar itu, Bai Chen pun panik dan segera meminta sistemnya untuk mengeluarkan si Changseng dari mulut si ikan naga tersebut. Di luar sekte juga terlihat si Heitian merasa panik. Dia terus mencari juniornya, memanggil-manggil namanya. Tapi tiba-tiba saja dari dalam air keluarlah cahaya biru, dibarengi munculnya si Changseng yang dengan gagahnya keluar dari sana. Alhasil, si Heitian yang melihatnya dia terkejut sekaligus bangga. Dia merasa kagum dengan si Changseng yang hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Dia ternyata bisa keluar dari dalam dunia kecil. Kemudian di tempat Bai Chen, dia yang tengah panik lantas diberi saran oleh sistemnya apakah dia ingin membangun sebuah ruangan latihan. Bai Chen setuju dan ruangan latihan pun akhirnya dibangun. Bisa dilihat ruangan latihan terdiri dari 4 ruangan. Masing-masing ruangan dimiliki oleh setiap muridnya. Sebelum itu sistemnya menawarkan Bai Chen apakah dia ingin memasukinya. Namun dikarenakan aura kuat yang keluar dari dalam ruangan itu membuat Bai Chen pun merasa panik dan tidak jadi memasukinya. Segera setelah itu semua murid pun dipanggil untuk berkumpul di depan ruangan latihan. Semua muridnya penasaran dengan latihan apa yang akan mereka jalani. Hal itu dikarenakan ruangan latihan di tempat ini itu baru pertama kali mereka lihat. Yang pasti saja, Xian sudah mengerti bahwa gurunya ingin menjadikan semua muridnya menjadi praktisi kuat. Barulah sang guru pun muncul dan menyapa mereka semua. Dia meminta semua muridnya untuk segera memasuki ruangan latihannya untuk berlatih. Semua murid pun mengiyakannya. Kecuali si Changseng, dia dihentikan oleh Bai Chen. Dia tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam ruangan latihan. Awalnya si Changseng merasa sedih. Dia teringat dengan kualifikasi kekuatannya yang dianggap lemah. Namun ternyata si Changseng diharuskan terlebih dahulu mempelajari beberapa buku keterampilan yang kini diberikan Bai Chen. Melihat itu, si Changseng auto senang. Itu karena kedua buku yang diberikan sang guru nyatanya memiliki kekuatan yang sungguh luar biasa. Dia pun berterima kasih dan segera berlatih. Singkat cerita, di saat semua muridnya tengah berlatih, lagi-lagi Bai Chen pun kembali bersantui rebahan. Namun sistemnya menyarankannya untuk melihat kemajuan pelatihan dari para muridnya. Dia diberikan sistem pemantauan di setiap ruangan latihan dari para muridnya.
pada ruangan Luoli terlihat adanya penyerangan oleh sekte Raja Hantu. 王宗， 父皇， Kemudian ruangan Zhou-Hong yang dihadapkan tekanan oleh ayahnya. 狗男女！ Dan yang ketiga, Heitian yang kini dibully oleh teman-temannya. Dari sini Bei Chen pun paham dengan ruangan pelatihannya, di mana ruangan tersebut bisa melatih kekuatan dan keberanian dengan masalah yang telah mereka lalui. Setelah tahu kalau itu semua hanyalah ilusi, Bei Chen pun kembali rebahan. Tapi sebelum itu ia melihat kalau ketiga muridnya sedang dalam bahaya. Segera Bei Chen meminta sistemnya agar mengeluarkan mereka. 不提取密码， 我哪知道密码？ 密码正确，豪华5星。 Langsung saja ketiganya pun keluar dengan perasaan yang sangat menyesal. 师兄， Itu dikarenakan akibat tidak bisa menyelesaikan latihan tersebut. 师姐，你们 Su Changseng yang melihatnya, dia segera menghampiri ketiga seniornya, lalu menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ketiga seniornya sama sekali tidak mau berbicara dengan Su Changseng. 为师不看资质，要的 Lalu Bei Chen juga menghampirinya serta menanyakan bagaimanakah latihan ketiga muridnya ini. Dengan wajah yang sedih, mereka meminta maaf kepada Bei Chen karena telah mengecewakannya. 师祖，我 徒儿让师尊失望了。 Namun Zhou-Hong tidak menyerah. Dia bertekad ingin kembali masuk ke dalam ruangan latihan. Akan tetapi sang guru menghentikannya. Dia terlebih dahulu memerintahkan semua muridnya untuk makan bersama, mengisi perut, dan setelah itu baru latihan. Mendengar hal itu langsung saja Heitian dan yang lainnya kemudian memanggang beberapa daging monster yang dikatakan bisa meningkatkan kekuatan mereka. Si Heitian merasa senang karena ini kali pertamanya memakan daging monster. Semua orang sangat senang dan tak menyangka jika kegagalan mereka semua nyatanya tidak mendapatkan kemarahan gurunya. Yang ada sang guru malah memberikan mereka makanan untuk beristirahat. 继续修炼。吃饱了， Tak lama dari itu muncullah Bei Chen yang datang menyapa mereka semua. Luoli seketika langsung bertanya kepada Bei Chen tentang bagaimanakah cara mereka agar bisa berhasil menaklukkan rintangan di dalam ruang latihan. Tentu karena belum pernah memasukinya, jadi Bei Chen merasa panik ketika ada pertanyaan semacam ini. Tapi layaknya seorang guru, dia seperti biasa selalu mampu berpura-pura dan mampu menjawab semua pertanyaan itu. Menurutnya untuk bisa melalui rintangannya maka diharuskan tidak memiliki rasa takut di dalam hati. Karena dengan begitu penyakit hati yang dimiliki oleh setiap orang sudah pasti akan menghilang. Selain itu Bei Chen mengatakan kepada semua muridnya agar mampu untuk mengendalikan emosi. Luoli yang mendengar nasihat gurunya, ia pun mengerti dan berterima kasih. 没了。 Tapi di sana Bei Chen menjadi super kaget karena daging monster miliknya sebenarnya sudah habis dimakan oleh semua muridnya. Hatinya terguncang, dia merasa marah hingga suasana hatinya secara tidak langsung mengubah cuaca di sana yang tadinya cerah kini menjadi mendung. Sungguh kebetulan, guys. 听着，现在立刻发声，给老子舔琴！ Semua murid auto kebingungan dengan apa yang sebenarnya telah terjadi di tempat mereka. Ternyata ini semua dilakukan oleh sistemnya yang telah berbela sungkawa atas kesedihan Bei Chen akibat tidak kebagian daging monster. 妖兽肉如此珍贵， Dari sinilah kesabaran Bei Chen sudahlah habis. Dia merasa marah kepada sistemnya karena selalu mempermainkannya. Hingga Bei Chen pun terus mengoceh mengutarakan semua isi hatinya yang sedari dulu ingin dia ucapkan. Di sana Luoli menjadi bingung kenapa sang guru menjadi marah dan dia mengira kalau sang guru juga tidak bisa mengendalikan emosinya. 不是说不被情绪左右吗？ Namun berbeda dengan Zhou-Hong, dia sepertinya memiliki kesimpulan lain terhadap gurunya ini. Dan benar saja semua orang menjadi terdiam ketika Bei Chen meminta mengubah langit agar kembali cerah. 茉莉， Dan dari fenomena ini pun, akhirnya semua murid pun mengerti, tak terkecuali si Heitian, yang memang selalu mengerti. Kembali pelatihan pun dilanjutkan. 不是我舔啊！ Yang pertama memperlihatkan ruangan latihan milik Luoli yang dihadapkan ujian dari sekte Raja Hantu. Di sana Luoli melihat ayahnya akan dieksekusi dan kali ini dia tidaklah takut.
Dia mencoba untuk melawannya yang akhirnya ujian latihannya pun berhasil. Kemudian di tempat Zhao Hong, dia dihadapkan dengan ayahnya yang selalu murka dan selalu menyiksanya. Kali ini dia tidak takut dan melawan balik sampai akhirnya Zhao Hong berhasil mengalahkannya. Dilanjutkan dengan di tempat si He-Tian. Seperti yang diketahui, masalah si He-Tian itu berkaitan dengan kedua temannya, di mana dia masih belum berhasil dan meminta gurunya untuk segera mengeluarkannya dari tempat latihannya. Bei Chen penasaran akan ruangan latihan si He-Tian karena dia tidak kunjung berhasil untuk menyelesaikan latihannya. Alhasil layaknya seorang guru, Bei Chen pun bersedia untuk mencoba membimbingnya dengan memberikan contoh masuk ke dalam ruangan latihan. Yang ternyata masalah Bei Chen itu berkaitan dengan semua muridnya yang tidak bisa dikalahkan. Bisa dilihat di dalam ruangan latihan, Bei Chen terus disiksa oleh semua muridnya. Bei Chen tak tahan lagi dan meminta sistemnya untuk segera mengeluarkannya. Namun sebelum itu sistemnya meminta kata sandi terlebih dahulu, tapi Bei Chen tidak mengingatnya. Hingga akhirnya setelah tubuhnya penuh luka akibat siksaan muridnya, Bei Chen pun dikeluarkan. Setelah itu pun, Bei Chen merasa menyesal atas kekuatan yang dimilikinya. Dia sangat frustasi dikarenakan kekuatan dirinya nyatanya lebih lemah dari para muridnya. Di saat yang sama, terdengar suara yang juga terus meremehkannya. Ternyata itu adalah si ikan emas naga yang mengatai Bei Chen lemah. Kemudian He-Tian pun datang. Dia sangat terkejut ketika melihat wajah gurunya yang sudah babak belur. Dia bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun layaknya seorang guru, jawaban yang dikeluarkan selalu mengandung kata-kata bijak untuk menutupi kebodohannya. Dan lagi-lagi karena si He-Tian juga polos dan juga bodoh, dia pun kembali mengerti dan selalu memuji gurunya. Di tengah-tengah obrolan mereka, terlihat si Chang Sheng yang kini sudah babak belur keluar dari ruang latihan. Tentu Bei Chen mempertanyakan kenapa memasuki ruang latihan dan masalah apa yang dia temui di dalamnya. Si Chang Sheng mengatakan jika masalahnya sungguh berat dan juga kuat. Namun meski begitu, Bei Chen tetaplah mencoba untuk menyemangatinya, bahkan dia siap melindungi si Chang Sheng. Namun si Chang Sheng menolaknya. Menurutnya dia tidak mau merepotkan gurunya dan akan mengandalkan diri sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Selain dari si Chang Sheng, si He-Tian juga gak mau kalah. Dia kembali masuk ke dalam ruangan latihan untuk menghadapi kedua teman yang selalu membulinya. Setelah memasuki beberapa kali, He-Tian di sini ada kemajuan. Sekarang si He-Tian sama sekali tidak ada rasa takut dan dia pun berjuang mengalahkan semua temannya. Namun lagi-lagi dan lagi si He-Tian masih belum mampu untuk mengatasinya. Yang pada akhirnya dia pun meminta gurunya untuk mengeluarkannya lagi. Perjuangan He-Tian sungguh berat dikarenakan He-Tian diharuskan melawan 3 orang sekaligus. Bahkan kekuatannya sangat jauh dibandingkan He-Tian. Meskipun ini hanya ilusi, namun apa yang dialami He-Tian seperti nyata. Dan dia harus memenangkannya, guys. Lagi-lagi dan lagi pertarungannya harus diakhiri dengan kekalahan dia. Seperti biasa, dia meminta tolong kepada gurunya agar segera mengeluarkannya. Namun di saat ini Bei Chen tidak menghiraukannya, membuat lawan He-Tian yaitu Chen Hao dan yang lainnya pun tertawa puas sambil meledeknya serta mengatakan jika gurunya tidak ada di sini. Mereka terus saja menertawakannya, sampai akhirnya dia pun seketika tersadar jika permasalahannya ini tidak bisa terus mengandalkan gurunya dan harus diselesaikan seorang diri. Segera tak lama dari itu, dia pun meledakkan kekuatannya. Dia keluarkan semua potensi di dalam tubuhnya. Meski begitu, Chen Hao tidak gentar. Dia merasa pede meskipun He-Tian sudah mengeluarkan kekuatannya. Dia berkata He-Tian tidak akan bisa mengalahkannya sampai kapanpun. Mendengar hal itu, si He-Tian merasa tidak terima. Dia bertekad bahwa dirinya pasti bisa untuk mengalahkan si Chen Hao.
Segera dia pun mengambil sebuah kayu, lalu bangkit berusaha berdiri untuk kembali melanjutkan pertarungannya. Di sana sempat terjadi cekcok di antara kedua belah pihak. Si Hetian mengingat kekejaman kedua temannya yang telah mengkhianatinya, yang pasti dia akan membalasnya. Dia percaya bahwa dirinya bukanlah seorang sampah karena dia percaya kepada gurunya yaitu Bei Chen yang telah memilihnya bahwa aku ini pasti orang istimewa. Setelah itu barulah tingkat kepercayaan Hetian meningkat. Dia melangkah maju menerjang menyerang semua orang di sana. Alhasil serangan pun seketika lebih dahsyat yang langsung membuat si Chen Hao babak belur dan akhirnya kalah. Singkat cerita, Hetian pun berhasil keluar dari ruangan pelatihannya dengan membawa kemenangan. Lalu dia bertemu dengan gurunya yang sedang menunggunya di halaman pelatihan. Bei Chen mengatakan bahwa 3 hari lagi merupakan waktu di mana perjanjian 3 bulan yang lalu akan terjadi. Kalau kalian lupa guys, perjanjian ini merupakan perjanjian antara Hetian dengan si Chen Hao. Di episode pertama dijelaskan bahwa di antara keduanya memiliki pertikaian yang akan diselesaikan dalam waktu 3 bulan. Dan 3 hari lagi merupakan hari di mana pertikaiannya itu akan diselesaikan. Bei Chen menanyakan bagaimanakah persiapan Hetian untuk melakoni pertarungan tersebut. Dengan pede, Hetian mengatakan dirinya sudah siap untuk bertempur habis-habisan. 你准备的如何了？3日之后自见分晓。 Scene berpindah di Sekte Darah. Dapat dilihat guys bahwa Chen Hao juga sudah bersiap untuk melakoni pertarungannya dengan Hetian. Dia terlebih dahulu menghadapi kepada kepala sekte dan seorang tetua. Tentu kepala Sekte Darah menyarankan Chen Hao agar tidak mempermalukannya, karena katanya pertarungan ini bukanlah pertarungan biasa, melainkan sebuah pertarungan yang melibatkan reputasi sekte mereka. Sang ketua sekte berharap agar si Chen Hao bisa memenangkannya. Selain itu, ketua sekte juga akan mengajak tetua di sampingnya untuk ikut bersamanya. Mereka menyaksikan pertarungan tersebut. Tetua ini bernama Penatua Su Hai. Si Chen Hao berjanji bahwa dirinya akan memenuhi harapan para tetua serta dia juga ingin membuktikan kepada Bei Chen bahwa dirinya merupakan praktisi yang lebih baik dari si Hetian. Dia ingin membuatnya menyesal karena tidak merekrutnya. Sebelum berangkat ke tempat pertarungan, Penatua Su Hai lantas memberikan sebuah pil yang bernama pil energi darah. Sang tetua bilang jika dalam pertarungan tersebut Chen Hao mengalami kesulitan, maka dia diperbolehkan untuk meminum pil tersebut. Awalnya Chen Hao menolak dikarenakan dia merasa percaya diri akan mengalahkan Hetian, si murid tidak berbakat. Namun karena bujukan penatua, si Chen pun menerima pil itu. Chen Hao berterima kasih kepada tetua itu lalu beranjak pergi dari tempat itu. Ketua Sekte Darah sepertinya mengkhawatirkan keselamatan Chen Hao karena dia tahu jika pil darah ini merupakan pil terlarang yang sungguh berbahaya bagi Chen Hao. Dikatakan siapapun yang memakan pil tersebut maka hidupnya akan terancam. Namun si Penatua Su Hai nampaknya tidak memperdulikan hal itu. Yang ada dia hanyalah ingin agar sektenya tidak dipermalukan oleh sekte manapun. Scene kembali beralih ke Sekte Abadi. Di sana terlihat seperti biasa Bei Chen yang tengah rebahan kembali dikejutkan oleh sistemnya. Sistemnya memberi misi untuk merekrut murid lagi. Dimana untuk misi kali ini, jika Bei Chen gagal maka hukumannya cukup nyeleneh guys. Kepala Bei Chen akan dibotaki. Tentu dia pun terkejut dan segera bangkit dari rebahan tersebut. Dia Bei Chen memaki sistemnya karena selalu mengganggu tidurnya. Akan tetapi sistemnya tidak menghiraukannya dan malah memberitahu jika misi harus diselesaikan dalam waktu 5 jam. Namun karena Bei Chen yang tidak terima, jadi waktu perekrutan pun dikurangi menjadi 2 jam karena Bei Chen banyak protes akan misi kali ini. Tentu ia pun semakin panik dan segera keluar dari aula Sekte Abadi. Sembari bertanya-tanya di manakah dia harus mencari murid tersebut. Di sela-sela kebingungannya, tiba-tiba di luar Bei Chen bertemu dengan semua muridnya yang kini bersiap-siap untuk pergi menghantar Hetian melakukan pertarungannya.
即刻启程。 Barulah mendengar itu, akhirnya Bei Chen pun teringat dan berharap bahwa di tempat pertarungannya nanti dirinya akan bisa menemukan murid barunya. Tak basa-basi lagi, Bei Chen pun segera mengajak semuanya untuk segera pergi. 成，那我们要怎么过去呢？ Namun ada persoalan yang dipikirkan oleh Luoli mengenai bagaimanakah mereka bisa sampai ke sana, dikarenakan jika hitung-hitungan untuk sampai ke Sekte Darah dibutuhkan hingga 5 hari agar sampai ke sana. Yang sudah pasti dalam rentang waktu ini mereka akan terlambat. Tentu Bei Chen menjadi panik guys, dia kaget dengan perkiraan waktu tersebut. Namun kembali si murid Hetian selalu membuat gurunya terlihat hebat. Dia mengatakan bahwa tidak perlu khawatir karena di tempo lalu saat bertemu dengan Bei Chen, sang guru melakukan perjalanan dengan berteleportasi. Semua murid auto kaget nih dan merasa bangga pada gurunya Bei Chen. Namun di balik itu Bei Chen segera meminta sistemnya untuk memberinya tumpangan susunan teleportasi. 传送大阵， 系统大大听到。 Lagi-lagi dan lagi dari arah belakang Zhou Hong malah ikut-ikutan memuji-muji gurunya. Dia merasa sangat antusias ingin merasakan bagaimanakah melakukan teleportasi. Dia merasa bangga kepada Bei Chen. Selain telah menyelamatkan dirinya, dia juga telah menganggap Bei Chen yang telah memberinya sebuah arti hidup. Beberapa bait puisi pun diungkapkan oleh si Zhou Hong. 明日水火， Sontak semua rekannya auto kaget, begitu pula dengan gurunya. 从今往后一片丹心福。 Namun berbeda dengan sistemnya yang malah mendeteksi kalau perkataan muridnya ini merupakan sebuah kebajikan. Yang dengan itulah Bei Chen pun mendapatkan kartu kualitas tinggi yang bisa dia tukarkan dengan hadiah apapun. Akhirnya Bei Chen pun menukarkan kartu tersebut dengan teknik teleportasi dan membawa semua muridnya pergi ke Sekte Darah. 手段非凡，看起来不过是个凡人。 Ternyata di tempat perjanjian Bei Chen dan Hetian, semua orang nyatanya sudah hadir dan menunggu momen pertarungan ini. 好厉害的阵法，高人，这绝对是高人。传送大阵， Semua orang yang melihat kedatangan dari mereka tentu sangat terpukau. Awalnya tetua Suhai Laut Darah masih meremehkannya dan mengira jika kekuatan Bei Chen masih berada di bawahnya. Tapi setelah mencoba mengeceknya, dia sama sekali tidak bisa melihat ranah dari Bei Chen. Kalau kita perhatiin ya guys ya, jika Bei Chen dia keluar dari Sekte Abadi, kekuatannya itu sangatlah overpower guys. Bahkan sosok tetua Sekte Darah saja itu biasa saja di hadapannya. Bahkan dia bisa mengalahkannya dengan mudah di masa lalu. 还有谁敢阻挡本座？ Langsung saja kita kembali lagi ke pertarungan Hetian dan juga Chen Hu. Hetian pun maju ke dalam arena pertarungan. Begitu juga dengan Chen Hao juga perlahan memasukinya. Seketika semua orang kaget bukan kepalang setelah di sana Hetian mengeluarkan aura kekuatannya. Dengan pede Hetian bilang jika di hari ini semua pertikaiannya itu dan janjinya akan diselesaikan. Namun tetap saja si Chen Hao merasa kalau Hetian tidak akan bisa mengalahkannya. Karena katanya Hetian bakatnya ini tidaklah sebanding dengannya. Beberapa kali pun dia menantangnya, si Hetian tetaplah akan berada di bawah kakinya. Di sisi lain pertarungan kali ini Bei Chen kini merasa cemas karena dibarengi dengan misinya. Dia terus menoleh ke kiri dan ke kanan mencari murid yang akan dia rekrut. Sementara di arena kini pertarungan pun sudah tak bisa dielakkan lagi. 大师兄怎么回事？ Awalnya si Chen Hao terus menyerang Hetian. Semua juniornya merasa kebingungan karena Hetian tidak melakukan serangan. 准备受死吧！ Ternyata Hetian lupa membawa tongkat miliknya. Beruntung Zhou Hong mengingatkannya dan segera Luoli pun melemparkan tongkat miliknya. 用我的。 谢师妹， Chen Hao udah enggak mau basa-basi lagi. Dia meledakkan kekuatannya karena ingin secepatnya mengalahkan si Hetian. 老子也要多时的人死，啥都在乎。 Melihat pertarungannya, semua murid Sekte Darah sangat terkejut dan dia tak menyangka jika Chen Hao sebenarnya akan langsung menggunakan teknik terkuatnya. 什么？他竟然直接就有！可恶！他要抢陈浩！可恶！怎么办？可恶！ Akan tetapi di saat semua orang memujinya, tiba-tiba inilah yang terjadi. Satu tebasan dari Hetian berhasil mementalkan Chen Hao.
Tentu si Chen Hao merasa bingung nih dengan kekuatan si Hetian yang sangat kuat. Dia tidak percaya kekuatan yang sudah berada di level 5 sebenarnya harus kewalahan oleh si Hetian. Dengan pede, Hetian bilang jika dirinya ini bukanlah sampah yang dulu karena dia kini sudah mencapai level 17. Situasi yang sangat mengagetkan untuk Chen Hao. Jelas saja sang tetua melihat hal itu, mereka tidak mau menanggung malu atas kekalahan muridnya. Jadi ia pun memerintahkan si Chen Hao meminum pil darah yang telah diberikan sebelumnya. Tentu si Chen Hao juga setuju, dia segera mengeluarkan pilnya dan memakannya. Seketika saja aura di tubuhnya menjadi sangatlah kuat. Keluar cahaya hitam dengan didominasi ungu. Murid sekte immortal juga menyadari adanya keanehan dari tubuhnya Chen Hao yang mendadak menjadi lebih kuat. Mereka menyadari Chen Hao melakukan kecurangan dengan dopingan obat penambah kekuatan. Dengan satu tangan saja Chen Hao membentuk sebuah kekuatan yang dahsyat. Dia bersiap-siap menghabisi Hetian dari atas langit. Hetian melihat lawannya lebih kuat, dia menjadi panik. Namun dari arah belakang gurunya menyuruh dia untuk mempertahankan kuda kunanya dan siap-siap juga untuk beradu kekuatan. Di sana kedua energi pun akhirnya terbentur, namun kekuatan Chen Hao yang sebelumnya terlihat kuat sepertinya kini kewalahan menghadapi serangan si Hetian dan berakhir terpental. Chen Hao ya guys ya. Ternyata pil darah naga tidak berpengaruh terhadap murid sekte abadi ya guys. Dengan melihat lawannya tergeletak tak berdaya, Hetian meyakini bahwa dia memenangkan pertarungannya. Segera dia berteriak jika dialah yang menjadi pemenangnya. Semua juniornya mereka merasa bangga, bahkan memuji si Hetian sangatlah hebat. Kekalahan semacam ini tentu tidaklah diinginkan oleh tetua darah. Melihat pertarungan tadi, tetua terpincut oleh bakat Hetian. Dia sangatlah menginginkan murid Hetian untuk menjadi murid sektenya. Oleh karena itu sang tetua pun melakukan pergerakan menggunakan serangan tangan raksasa untuk menangkap dan mencurinya. Sebagai seorang guru melihat muridnya ditangkap sekte lain, dia tidaklah tinggal diam. Dia menyerang tetua darah hanya dengan satu jarinya saja. Bisa dilihat sang tetua pun auto tewas guys. Dengan santunya Bei Chen bilang inilah balasan jika berani-beraninya menyentuh murid sekte abadinya. Siapapun yang masih berani menyinggung sektenya maka akan mendapatkan takdir yang sama. Mendengar itu langsung saja ketua sekte darah pun berlutut mengatakan jika apa yang terjadi barusan hanyalah kesalahpahaman. Itu karena apapun yang dilakukan oleh tetua darah barusan dia bilang tidak ada kaitannya dengan sekte darah. Jadinya ia pun berpendapat hukum yang Bei Chen lakukan tentu saja sangatlah pantas didapat oleh tetua darah. Segera dari belakang Hetian pun berterima kasih kepada gurunya karena telah menyelamatkannya. Semua murid menjadi sangatlah kagum karena jika sudah gurunya yang bergerak, maka sudah pasti semua masalah terselesaikan. Begitupun dengan para murid dari sekte darah, mereka sangatlah tidak menyangka jika Bei Chen sangatlah kuat. Baru tahu ya. Barulah setelah semua masalah diselesaikan, Bei Chen pun segera mengajak semua muridnya untuk kembali ke sekte abadi. Namun sistemnya tiba-tiba mengingatkan mengenai waktu perekrutan murid barunya yang tinggal 1 jam 41 menit 55 detik lagi. Jelas batas waktunya semakin menipis. Bei Chen sangatlah bingung di manakah dia harus mencari murid tersebut karena jika dia gagal maka kepalanya akan botak. Dari arah belakang, sang mantan tunangan Hetian tiba-tiba berteriak. Dia meminta Hetian untuk membawanya pergi ke sekte abadi.
我不可能跟你回陈家村。 Ini makan karmanya sendiri guys. Karena si wanita ini seperti buaya, dia hanyalah memikirkan diri sendiri dan hanya ikut kepada salah satu dari mereka yang terlihat kuat. Kemarin dia meninggalkan Hetian dan sekarang dia malah ingin mengikutinya. Melihat tingkah si wanita ini, bahkan si Chen Hao merasa kesal. Dia bilang jika wanita ini tak tahu malu. 汤哥，陈浩他根本不是人。 Keduanya pun terus berdebat sampai perdebatan mereka itu menjadi tontonan publik oleh semua murid, yang bahkan ocehan mereka juga sempat menyinggung ketua sekte darah karena ada celetukan bahwa si Chen Hao itu pernah bilang jika ketua sekte darah itu sangatlah lemah. 可恶，他要抢陈浩！可恶，怎么办？可恶！ Si cewek itu mencoba membuka aib dari kebobrokan sifat buruk Chen Hao dan mengadu domba terhadap krunya yaitu ketua sekte darah. 畜生！Yang pada akhirnya perdebatan pun selesai karena si Chen Hao merasa adanya efek serangan balik dari pil darah hingga membuatnya pingsan atau mungkin mati guys. Di sana sang mantan masih saja membujuk Hetian agar mengajaknya. Namun jelas nasi sudah menjadi bubur. Semua perkataan dan perbuatannya di masa lalu memanglah sungguh menyakitkan bagi Hetian. 以后都听你的。 Jadinya dia pun merasa jijik sekaligus langsung bilang mulai saat ini di antara mereka sudah tidak ada hubungan apapun lagi. 各路！ Singkat cerita, Bai Chen dan yang lainnya pun kemudian pergi dari arena pertarungan. Semua kini mengikuti Hetian yang dari tadi dia memikirkan nasibnya yang sudah memutuskan hubungannya dengan sang mantan. Di saat yang sama pula guys, sistem Bai Chen mengingatkan jika waktu perekrutan muridnya itu tinggal 8 menit lagi. Sontak Bai Chen pun menjadi lebih khawatir, takut tidak bisa menemukannya. Dia lirik ke kiri dan ke kanan sambil berjalan, namun tidak ada siapapun yang mendekatinya. Barulah tak lama dari itu datanglah sekelompok praktisi yang seketika menghentikan Bai Chen dan semua muridnya. Salah satu dari mereka menanyakan apakah Bai Chen bertemu dengan seorang praktisi yang melewati hutan ini. Ternyata sekelompok ini tengah mencari seorang praktisi. Bai Chen tidaklah mengetahuinya, dia tidaklah bertemu dengan praktisi tersebut. Akan tetapi di saat bersamaan angin tertiup pelan hingga aura di sekitar pun kini mulai berubah. Yang ternyata ini adalah tanda munculnya seseorang praktisi yang dicari-cari oleh sekelompok itu. Bai Chen dengan segera dia pun mengecek praktisi tersebut yang ternyata inilah seorang murid yang harus dia rekrut. Dia bernama Lin Xuan. Yang akhirnya Bai Chen pun menjadi sangatlah senang karena dengan menemukan murid ini dirinya tidak akan menjadi botak. Dari sinilah pertarungan di antara Lin Xuan dan kelompok yang mengejarnya akhirnya terjadi. Awalnya pertarungan berhasil didominasi oleh Lin Xuan karena dia berhasil mengalahkan ketiga orang dari kelompok itu. Melihat ini Bai Chen dan semua murid menjadi auto kaget dengan kekuatannya. Ketiga orang tersebut sangatlah ketakutan yang ternyata kelompok barusan itu telah mencuri keterampilan dari keluarga Lin Xuan. Tapi jangan dilupakan juga guys, masih ada ketua kelompok yang belum dikalahkan. Dari arah belakang, sang ketua pun terbang dan kini menerjang Lin Xuan. Dia segera menggunakan sebuah formasi pengurungan yang ternyata formasinya adalah seperti ini. Melihat situasi berbalik, Bai Chen di sana tentu saja langsung bergerak. Dia menghentikan mereka, namun sang tetua tidak terima dan malah kini menantang dirinya. Tidak basa-basi lagi, Bai Chen pun langsung saja memperlihatkan kesaktiannya, yakni membuat semua orang pun auto tidak bisa bergerak lagi. Sampai akhirnya Bai Chen pun bergerak mendekati Lin Xuan dan membawanya. Singkat cerita, semua orang pun sudah kembali ke sekte abadi. Begitu juga dengan Lin Xuan yang kini kebingungan dengan tempat apakah ini. Pertama, Bai Chen mengungkapkan identitasnya yang adalah ketua sekte abadi, dan yang kedua dia mengatakan keinginannya untuk merekrut Lin Xuan. Belum juga menyelesaikan kata-katanya, Lin Xuan pun malah auto menyetujuinya. Alhasil misi pun selesai dan Bai Chen pun langsung mendapatkan hadiahnya. Tapi Lin Xuan nampaknya masih belum percaya dengan Bai Chen.
Yang terbukti dia sama sekali tidak ingin disentuh olehnya. Dia bilang alasannya menjadi murid Beichen itu hanyalah ingin mendapatkan tempat tinggal saja. Meski begitu, Beichen tak keberatan sama sekali. Dia malah memperkenalkan semua tempat dan ruangan di Sekte Abadi. Begitu juga dengan Hetian dan semua seniornya. Mereka dengan bangga memperkenalkan Sekte Abadinya. Namun alih-alih menjadi terpukau, ketika melihat ini Lin Xuan auto kabur dan menganggap bahwa semua orang di Sekte Abadi itu sedang mengalami gangguan mental. Tapi dia tidak menyangka ketika sedang berlari kabur tiba-tiba dia dihentikan oleh farmasi Sekte Abadi. Barulah setelah menjadi murid Beichen, diketahui nilai kesetiaannya itu hanya 5 poin saja. Bersamaan dengan itu, sistem juga memberitahu misi baru Beichen yang mengharuskan melatih seorang murid dengan nilai loyalitas di bawah 10 poin. Beichen mulai melihat semua nilai kesetiaan pada semua muridnya. Yang paling kecil itu hanyalah murid barunya, yaitu Lin Xuan. Langsung saja Beichen pun mendekati Lin Xuan dan sedikit mengoceh layaknya seorang guru. Tapi Lin Xuan tidaklah menghiraukannya sampai akhirnya Beichen pun kemudian memberikan satu buku latihan. Barulah dengan begitu nilai poin kesetiaannya pun menjadi meningkat. Akan tetapi nilai peningkatannya tidak besar membuat Beichen tidaklah menyerah. Dia kembali memberikannya buku latihan. Namun itu tetap tidaklah berhasil. Kali ini dia pun memperkenalkan ruangan latihan yang baru yang dinamakan ruang meditasi. Itu bisa mengolah pikiran, memadatkan akal, dan mengolah alam. Tapi lagi-lagi Lin Xuan ini malah semakin tidak percaya dengan Beichen. Dia mengira jika ruangan ini hanyalah ruangan biasa seperti ruangan WC bahkan. Lagi-lagi di saat itu pula si Hetian dan yang lainnya itu mulai kembali beraksi, yakni memperkenalkan sektenya yang tentu saja bukan sekte sembarangan. Alhasil Beichen yang sudah kesal, ia pun lantas menyeretnya memasuki tempat latihan. Dan akhirnya Lin Xuan pun menjadi percaya. Dia tidak menyangka kalau apa yang tadi dikatakan oleh Beichen nyatanya memanglah benar. Setelah memasukinya, Lin Xuan pun bertemu dengan gambaran wujud dirinya. Baiklah, mungkin segitu aja dulu untuk pembahasan kali ini guys. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan kesabaran untuk mengawal donghua terbaru ini. Sampai jumpa di video berikutnya guys. See you next time.